Baik, teman-teman sekalian saya muliakan, yang terakhir. Oh ya, sebelum saya ke yang watawasau bil haq tawasau bis sabr ini ya. Teman-teman sekalian, amilus solihat. Beneran, orang yang menjadikan hidupnya buat Allah dan dia mengerjakan kebaikan-kebaikan, itu udah kayak di surga sebelum surga loh. Saya Ramadan yang lalu melaksanakan ibadah umroh. Di antara orang yang saya berkunjung ke salah satu dari guru saya, semoga beliau menerima saya sebagai muridnya, Habib Zain bin Smith di kota Madinah. Beliau adalah ulama terkemuka, teman-teman sekalian, ilmunya kayak lautan gitu ya, tinggalnya di kota Madinah. Saya bincang-bincang sama putri beliau, namanya Hubabah Radiyah. Saya tanya, gimana kabarnya Habib Zain? Dia bilang, Habib Zain, Halimah, Habib Zain, dia ada dalam surganya sendiri. Beliau kemudian cerita, saya tuh Halimah, kalau lagi sama Abah, sama Wadid, dia bilang, kalau saya lagi sama Abah nih di rumah sini, beliau punya rumah sendiri, udah punya anak, bahkan udah punya cucu, anaknya Habib Zain ini ya. Rumahnya beberapa rumah aja dari situ, jalan kaki dia dari rumahnya ke rumah Abahnya. Dia bilang, saya kalau lagi di rumah Abah, rasanya kayak lagi di surga. Abah baca Quran, kita baca Quran bareng, kita baca sholawatan bareng, baca zikir bareng, sholat berjamaah, Abah ngupas tafsirnya Quran, Abah bicara tentang hukumnya apa, gitu kan ya. Abah bicara tentang para nabi, cerita tentang orang soleh, cerita tentang para salaf, orang-orang yang terdahulu gitu ya, yang sudah meninggal dunia gitu, cerita tentang gurunya, cerita tentang, Masya Allah, kayak di surga. Dia bilang, semua kebaca, semua terlaksana, semua kebaikan-kebaikan semuanya. Dia bilang, nanti saya kalau nyampe pulang ke rumah, dia bilang, yang listrik mati lah, yang anak ngadu sakit lah, yang ini, saya kayak balik ke dunia gitu. Dia dari surga gitu ya, balik lagi, oh ternyata saya masih di dunia kayak gitu. Dia bilang, nanti kalau saya balik ke tempat Abah lagi, oh kayak di surga, Masya Allah, zikir, ibadah. Dia bilang, Halimah, Habib Zain bahkan di tiap tangganya punya dikiran tersendiri. Jadi sekedar turun dari tangga itu udah punya dikiran-dikirannya, teman-teman sekalian. Yang beliau menentukannya untuk diri beliau sendiri. Saya setiap turun tangga dikirnya ini, saya setiap jalan dari situ ke situ dikirnya ini, saya setiap ini, semuanya. Masya Allah, teman-teman sekalian. Dan mereka adalah orang-orang yang paling bahagia hidupnya di dunia ini. Hamba-hamba Allah yang tidak pernah putus dari wa'amilus. Jangan pernah berpikir bahwasanya maksiat, bahwasanya perbuatan dosa adalah sesuatu yang dapat membahagiakan di hidupmu di dunia ini, apatah lagi di akhirat. Kalau di akhirat menjelas kita udah tahu gitu ya, dosa bawa neraka, taat bawa surga. Tapi saudara sekalian, dari di dunia ini taatmu membawa bahagia dan dosamu membawa sengsara, membawa derita. Gitu. Jadi wa'amilus solehan. Teman-teman sekalian, yang terakhir, yang ketiga, kalau kamu ingin hidupmu di atas muka bumi ini tidak mudah merasa lelah, kamu harus punya senjata yang ketiganya. Apa itu? Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling nasihat menasehati dalam kebenaran, saling nasihat menasehati dalam kesabaran. Artinya apa? Namanya juga saling, artinya jangan pernah sendiri. Kalau kamu pengen ringan, gitu ya teman-teman sekalian, harus saling menguatkan. Kalau kamu mau ringan perjalananmu di atas muka bumi ini, harus saling mengingatkan, harus saling meringankan. Makanya kemudian yang ketiga ini bolehlah kalau kita sebut sebagai ukhuwah. Kalau kamu mau hidupmu itu menjadi hidup yang bermakna, hidup yang bahagia, milikilah orang-orang di sekitarmu yang dapat membawamu kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus ada orang di sekitarmu dan dirimu sendiri yang bisa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, saya pernah dengar istilah seperti ini. Kalau kamu mau berjalan cepat, berjalanlah sendirian. Kalau kamu mau berjalan panjang, lama, berjalanlah bersama-sama. Nah, hidup menuju surga selalu adalah perjalanan yang panjang. Maka jangan kerjakan dengan sendirian. Kamu harus punya sekurangnya 3 orang. Ke atas, ke samping, sama ke bawah. Siapa itu? Yang ke atas, orang tua. Orang ya ini ya, kita lagi bahas ukhuwah ya.
yang ke atas orang tua, yang harus kamu muliakan, yang harus kamu siap penerima nasihat. Tawasau bil haq, tawasau bisobernya dari orang tua ke kamu kan gitu. Tapi orang tua bukan hanya yang melahirkanmu, mereka juga yang mendidik ruhmu, yaitu para guru. Hidup ini kalau mau ringan, kalau mau nggak mudah lelah, kamu harus punya seseorang yang dapat memberitahumu. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Kalau nggak, nyari jalan sendiri susah. Bener nggak? Teman-teman sekalian, apalagi kalau kemudian datang ke sana dikasih taunya beda. Datang ke sana dikasih taunya beda. Ya capek hidupnya. Nggak jalan-jalan kamu. Nggak jalan-jalan kita, saudariku sekalian. Kalau kemudian kita terbawa arus gitu ya, tidak menemukan orang yang bisa membawamu menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalian saya muliakan, datang ke pengajian sana dikasih tahu sholawatan yang banyak, sholawatan tuh berkah. Datang ke pengajian satunya lagi, nggak boleh sholawatan, itu bid'ah. Apa nggak capek hidupnya? Capek. Ini yang mana ya? Habis pergi ke sana pulang-pulang sholawatan. Habis pergi ke sana berhenti sholawatan. Wah, itu prioritas berubah mulu gitu kan ya. Kita udah cari tahu nih yang mana yang batu, yang mana yang kerikil, yang mana yang pasir, yang mana yang air dalam kehidupan kita. Tapi setiap kali ngaji ganti-ganti mulu. Mana batunya, mana airnya, ya ampun. Susah kan hidupnya, capek. Makanya teman-teman saya sekalian, harus ada orang yang bisa memberimu nasihat dalam kebenaran dan kamu dapat memegangnya dengan penuh lapang dada. Kalau kamu nggak punya, minta. Nih masalahnya teman-teman sekalian, kita nih suka rada merasa jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, nggak suka minta. Kalau urusan dunia aja kita mintanya serius benar. Tapi urusan-urusan yang seperti ini jarang ada yang minta di antara kita. Siapa di antara kita yang dari sejak kecil minta, ya Allah karuniakan kepada saya seorang guru yang dapat membimbing langkah kehidupan saya menujumu. Siapa? Ada nggak? Di antara kita yang berdoa seperti itu. Yang sekarang-sekarang aja udah jarang ya, apalagi dari masa kecil gitu. Minta teman-teman sedikit sekalian, gak apa-apa rada telat-telat, tapi minta sama Allah SWT. Ya Allah kasih saya, Allah kasih saya seorang yang dapat membimbing saya sehingga saya bisa mengikuti jalannya, ya Allah. Sehingga saya gak kebingungan lagi mau ngapa-ngapain, ya Allah. Harus tuh dalam hidup, sebab kalau enggak lelah kita teman-teman sedikit sekalian. Kamu gak tahu jalannya mau lilahnya itu loh, mau menuju Allahnya, kalau kamu kemudian tidak ada seseorang yang bisa membawamu untuk menjadi orang yang diingatkan dalam hak, diingatkan dalam kesabaran. Gitu saya sekalian saya muliakan. Minta, doa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ada diceritain, ini tinggal bagian-bagian terakhir ini ya. Saya ada diceritain sama istrinya Habib Zain bin Smith. Namanya Ubabah Maryam, almarhumah. Sekarang beliau sudah wafat. Saya sangat dekat sama beliau karena kalau beliau ke Indonesia yang saya menjadi penerjemahnya. Nah, itu beliau satu hari cerita. Dia bilang, saya satu hari dapat pengalaman luar biasa. Ada seorang perempuan muda, dia bilang umur di bawah kamu gini. Dia bilang dia datang ke rumah saya, bertamu di rumah kami. Dia bilang saya ketika menemui dia lagi ngeliatin fotonya Habib Zain yang tadi saya ceritain, yang setiap tangganya aja punya zikir, itu ya. Itu beliau perempuan ini lagi ngeliatin fotonya Habib Zain, diliatin gitu, pandangin. Habib Zain sudah sangat tua ya, usianya mendekati 80-an tahun. Terus dia bilang saya ketika masuk ke ruangan itu, Assalamualaikum. Terus dia bilang, Waalaikumsalam warahmatullah. Terus dia salam. Terus dia nanya gitu, Ibu istrinya Habib Zain? Dia bilang, iya saya istrinya, saya Ubabah Maryam. Akhirnya kemudian dia ngobrol. Dia bilang, Ubabah, saya itu alhamdulillah selama ini suka baca kitabnya Imam Ghazali, suka baca Quran, suka baca tafsir, suka belajar, dia bilang. Dan saya kerjain amalan-amalan tahajud ini apa semuanya kerjain. Dia bilang, tapi saya ngerasa kalau saya tuh nggak punya guru. Jadi saya pun minta sama Allah. Ya, saya pun minta sama Allah, ya Allah kasih saya guru, ya Allah, saya guru yang dapat membimbing saya di kehidupan dunia ini. Biar saya nggak bingung, biar saya nggak salah gitu. Kasih saya guru. Dia bilang, tadi malam saya tuh tidur, kemudian saya bermimpi saya dibangunin oleh seseorang, tapi nggak pakai nyentuh. Di mimpinya itu cuman bilang gumi. Saya pun bangun, dia bilang, dalam mimpi saya itu saya bangun dan keadaan saya seperti saya tidur itu, maksudnya memang keadaannya kayak gitu. Kemudian yang membangunkan saya itu adalah seorang laki-laki usia sekitar 70-an tahun, pakai gamis, pakai pakai surban.
Dia kemudian bilang begini nih, Autiri, bangunlah nak, sholat witirlah. Nabi Muhammad bilang, man lam yutir falaysa minna. Siapa yang gak witir, dia bukan termasuk dari kelompok kita. Bangun ayo witir, gitu. Saya kemudian ngerasa bahwa ini adalah ijabah doa saya, bahwa Allah memberikan kepada saya guru. Jadi saya pun nanya gitu sama beliau dalam mimpi saya, siapakah gerangan dirimu ini? Maksudnya man antum gitu loh. Siapa engkau gitu? Dia kemudian menjawab, ana Zain bin Smith. Saya adalah Zain bin Smith. Teman-teman sekalian, dia bilang saya kebangun dan saya ngerasa senang banget, alhamdulillah Allah saya kasih guru dalam hidup. Saya buru-buru wudhu, saya kemudian sholat witir. Dia bilang abis itu kemudian pagi-pagi saya googling, baru-baru aja ya berapa tahun yang lalu. Saya googling itu Zain bin Smith siapa sih gitu. Saya tulis namanya gitu, Zain bin Smith. Saya mau tahu gitu itu orang abad kapan, ulama kapan. Ternyata ketika saya lihat, tahulah saya bahwa beliau adalah masih hidup. Dan tahulah saya bahwa beliau tinggalnya di Madinah. Saya cari tahu alamatnya Hubabah. Pagi ini saya datang ke rumah ini untuk datang kepada Hubabah dan untuk datang kepada Habib Zain. Terimalah kami sebagai muridmu. Jadi teman-teman sekalian, mintalah kepada Allah guru yang membimbing dalam kehidupanmu itu. Biar kamu gak bingung-bingung, biar kamu gak lelah, saudariku sekalian saya muliakan. Dan Allah belum tentu kemudian memberikan kepadamu guru di dunia. Maksudnya guru yang masih hidup. Bisa jadi juga kalau dijabah sama Allah SWT, Allah langsung membimbingmu bisa. Tapi tidak kemudian menjadikan, nih ya, bahayanya orang kalau nggak punya guru. Jangankan orang yang nggak punya guru, orang yang belajar dari kitab tanpa guru, mangkana syekhuhu kitabuh, karena iblis yakunu syekhuh. Siapa yang belajar hanya dari buku, nggak ada gurunya, nggak ada pemandunya, maka setan yang akan datang sebagai gurunya. Baca Quran, dipaham-pahamin sendiri, pakai dari terjemahan pula. Teman-teman saya sekalian, yang ada salah-salah kita. Makanya minta sama Allah SWT, minta sama Allah SWT. Allah kasih saya guru yang membimbing saya. Itu kalaupun gak dikasih orang yang masih hidup, Allah akan karuniakan kepadamu guru-guru yang sudah meninggal dunia mungkin, yang akan terus membimbingmu, atau yang pastinya seperti dituliskan oleh Syekh Abu Bakar Syato dalam kitabnya Anatul Talibin, man akthar minas salati ala nabi sar nabi sallallahu alaihi wasallam syekhu. Siapa yang banyak selawatannya kepada Nabi dan dia doa minta sama Allah, ya Allah karuniakan kepada saya seorang guru, ada banyak di antara mereka yang Nabi Muhammad kemudian menjadi guru dalam hidupnya. Jadi kamu akan selalu terbimbing teman-teman sekalian, nggak akan pernah salah memilih-milihnya. Gitu kan ya? Jadi kayak dipandu gitu, kayak ditunjukin gitu. Enggak kayak kedengeran. Jangan berpikir ini sesuatu yang mistik ya. Jangan berpikir kemudian akan ada orang yang kemudian nuntun kamu, pegangin kamu, itu enggak gitu. Tapi terbimbing dalam hidup. Paham maksud saya? Terbimbing dalam hidup teman-teman sekalian. Ada banyak di antara kita yang kalau lagi dalam keadaan gelisah, dalam keadaan kacau hidup kita misalnya, kita kemudian dimimpiin sama nenek kita, kakek kita, dikasih tahu, misalnya gitu. Ada nggak? Ada pasti, teman-teman sekalian. Nah ini, bahwa ada banyak di antara para kekasih Allah, bahkan mungkin nabinya Allah SWT, yang meskipun mereka sudah tidak ada di atas muka bumi ini, dapat menjadi semacam mentor, dapat menjadi semacam pembimbing bagi orang-orang yang hidup di atas muka bumi ini. Ala kulli hal, kalaupun tidak seperti itu, orang yang selalu minta kepada Allah SWT pastilah akan diijabah. Allah SWT akan tunjukkan kepadamu dengan sendirinya siapa yang seharusnya kamu dengarkan, siapa yang seharusnya tidak perlu kamu dengarkan. Karena teman-teman sekalian, kalau kita buka YouTube misalnya, itu ucapan-ucapan para ulama-ulama kan bisa saling berbeda-beda banget, bener nggak? Menanggapi kasus-kasus yang terjadi aja bisa yang satu di ujung, yang satu di ujung. Terhadap misalnya, mohon maaf, pembakaran kalimat la ilaha illallah yang ada dalam bendera, kan begitu ya? Itu bisa yang satu berpendapatnya, yang satu bisa berpendapat sebaliknya teman-teman saudara sekalian. Maka begitu banyaknya hal yang membingungkan di atas muka bumi ini, kita akan semakin bingung kalau kita nggak punya guru. Minta sama Allah SWT, ya Allah kasih saya, Allah kasih saya. Kalau kita minta, insya Allah dikasih Allah SWT. Gitu ya. Tawasau bil haqqi, tawasau bisobr. Ke atas, milikilah guru. Ke samping, milikilah sahabat-sahabat yang membuatmu kalau bersama dengan mereka, kamu jadi mudah mengerjakan ketaatan. Gitu ya, cari orang-orang yang deketmu sama mereka bikin kamu jadi semakin baik. Karena nular, teman-teman saudara sekalian, asli berteman itu nular. Katanya Nabi Muhammad SAW, teman yang baik seperti pedagang minyak wangi. Kamu kalau bersama dengan dia,
kamu bisa dikasihnya minyak wangi, atau kamu bisa beli minyak wanginya, atau sekurangnya kamu keluar dari sana dalam keadaan berbau wangi. Itu teman-teman sekalian. Maka carilah teman-teman yang baik, cari orang-orang, jangan asal asik, apalagi kaya, gitu ya. Mau temennya nyarinya orang kaya gitu kan, atau nyarinya yang asik gitu kan, enak nih diajakin ngobrol, enak nih diajakin temenan. Enggak kayak gitu. Nyarinya orang yang kalau kita dalam keadaan jatuh, dia bisa untuk memberi semangat gitu kan. Orang berteman kayak orang naik ayunan gitu kan, yang satu naik didorong, tapi jangan dia terus, saatnya dia yang turun kemudian temennya yang naik didorong, kan gitu teman-teman sekalian. Kayak gitu tuh, gitu loh. Jadi cari teman-teman yang membuatmu kemudian menjadi mudah mencari jalan ridha Allah SWT. Lebih bagus lagi kalau kemudian suamimu di antara teman-teman tersebut yang memang dapat membuatmu menjadi semakin mudah berjalan mencari ridha Allah SWT. Kemudian yang terakhirnya yang ke bawah, yaitu anak-anakmu. Jadikan mereka sebagai orang-orang yang dapat membuat tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Sama anak tuh, sabar-sabarin. Sama anak, kasih tahu yang benar, gitu ya. Jangan asal sama anak pokoknya jalan-jalan bareng, makan bareng, nonton TV bareng, tapi nggak pernah ada muatan tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Kasih tahu yang benar kayak gimana dan ajarkan kepada anak untuk bersabar. Dan teman-teman sekalian, nggak bisa kita ngajarin anak kita untuk bersabar kalau kitanya nggak punya itu. Kalau kitanya kemudian begitu dengar ada orang ngomong gak enak, marahnya kayak apaan gitu ya, anak akan belajar itu gitu. Dia pun akhirnya jadi kayak begitu juga, tersinggungan kan gitu kan. Nah itu ya, mudah baper gitu ya, karena memang lihat emaknya kayak begitu gitu. Dan insyaallah mudah-mudahan nih, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling ya, nyari ke atas yaitu guru, nyari ke samping yaitu kawan, nyari ke bawah murid atau anak untuk bisa kita bersama-sama menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.